Robi? Iya, Bu, belum bergabung. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai saja ya. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Terima kasih Bapak Siswanto, Bapak Nicholas. Nah, hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara Fokus Group Discussion Redesign Kurikulum Program Studi Manajemen. Hari ini sebagai moderator akan disampaikan oleh Ibu Lili Nur Sulistiawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Pri atas waktunya. Sekali lagi saya sapa Bapak-Bapak yang berbahagia. Selamat datang Pak Siswanto dari Marco Motor dan Pak Nicholas dari Bu Sabakso. Iya. Terima kasih atas partisipasinya karena sudah berkenan di acara sharing session di prodi kami, Bapak. Perlu kami sampaikan untuk sekarang kita di prodi manajemen itu lagi menyusun akan menyusun atau redesain kurikulum, di mana kurikulum ini nanti harapannya bisa membekali mahasiswa kami untuk berwirausaha, karena salah satu mata kuliah unggulan kami adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi mohon maaf ini atas kehadiran Bapak-bapak untuk istilahnya sharing pengalaman selama Bapak-bapak melakukan profesi di bidang kewirausahaan. Jadi perlu kami sampaikan nanti untuk susunannya, nanti saya mohon Bapak-bapak untuk menjelaskan kira-kira pengalamannya bagaimana, kendalanya, kesulitannya, terus kemudian apa yang diperlukan kira-kira untuk kedepannya menjadi wirausaha yang handal gitu. Terus kemudian nanti setelah itu nanti kita berikutnya adalah sharing atau diskusi terkait dengan kewirausahaan. Itu Bapak. Jadi untuk mempersingkat waktu, waktunya saya sampaikan ke Bapak Siswanto. Bapak nggih? Pak Siswanto, silakan untuk menjelaskan kira-kira liku-likunya, kesulitan, terus kemudian yang diperlukan terkait dengan kewirausahaan itu apa tuh? Monggo silakan, waktunya dipersilakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Kalau dari pengalaman sih sebenarnya gini, Mbak. Menyikapi anak-anak muda yang sekarang ini tuh maunya kan kerjanya enak, gitu, gajinya besar, gak gelem mumet. Ya, itu kendala yang dialami oleh yang diingini oleh anak muda di zaman sekarang. Terus kerjai pengennya yo iso dolanan HP sakarepe dhewe, tetapi berharap hasilnya besar. Padahal sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang besar itu diperlukan kerja keras yang cukup istiqomah kan gitu dah. Nah, kalau sebenarnya kalau kurikulum yang ditambahkan dalam universitas itu menurut saya satu hal yang jarang dipikirkan oleh universitas itu adalah tentang marketing ya. Jadi marketing itu kan sebenarnya sebuah momok bagi pemuda kita, bahwa marketing itu identik dengan target. Engko gak target piye, enakan kerja yang pasti-pasti aja. Ya pasti-pasti aja itu bagi yang tidak paham kan penting oleh UMR apa-apa, tapi kan pasti. Nah marketing itu nggak pasti, ya memang benar nggak pasti UMR, tapi kadang 1 bulan bisa 10 kali UMR gitu. Lah, maksud saya gini, dari target yang dipahami oleh pelamar kerja
yang ditawari marketing nggak mau, itu sebenarnya mereka lupa bahwa hidup ini semua punya target, termasuk kuliah kan punya target jadi sarjana. Kalau perlu kamu lut ya. Cuma karena orang patek nutut akhirnya gak kampus, yang penting S1, ngono yang terus naik S2 dan selanjutnya. Nah, di marketing itu sebenarnya juga sama. Target itu tidak melulu tentang marketing, tetapi hidup juga punya target. Taruhlah mbaknya ini, pembawa acaranya mbak siapa ya? Saya Halo, ini mbak Lili sudah menikah. sudah Pak. Nah, dulu kan waktu belum menikah kan mesti juga punya target, menikahnya di usia berapa kan gitu tuh. Iya. Ya pasti seperti itu. Nah, cuma itu tidak dikatakan target oleh orang-orang kita. Tetapi nek jualan diminta 10 itu targetnya 10, taruhlah gitu. Kalau mungkin teman saya yang di bursa bakso targetnya kan omset. Waduh, targetnya omset sekian banyak dalam setiap itu, lupa bahwa hidupmu juga punya target. Dinikah, punya rumah, punya mobil, punya aset, pasif income, mati pengen ke surga dan lain-lain, semuanya sebenarnya target. Nah, tapi mereka itu berpikirnya bahwa target itu cuma tentang marketing. Jadi menurut saya kalau dalam kurikulum kewirausahaan itu perlu dibuka cakrawala tentang target itu sebenarnya tidak semengerikan yang difikirkan. Bukankah di kita juga diajarkan bahwa berpikir positif dan optimis itu perlu? Nah, gitu loh. Nah, jadi ilmu marketing itu menurut saya yang perlu dimasukkan di kurikulum itu, bagaimana step by step tentang marketing itu difahamkan ke anak-anak muda kita. Karena sebenarnya dalam sebuah perusahaan itu akan maksudnya gini, dalam sebuah perusahaan atau pelaku usaha seperti anak didik Unipma ini kan berharap kan bisa mandiri toh, tidak harus cari kerja terus. Karena kalau kita mengandalkan cari kerja, setiap tahun ini kita sebagai gimana universitas itu kan sebenarnya kan mencetak para pencari kerja toh. Kan seperti itu sebenarnya. Lah, tetapi dari anak-anak didik kita itu jarang sekali yang berpikir atau berupaya untuk mencetak para pengusaha, kan seperti itu. Makanya keluar satu ide lagi itu namanya membuat kurikulum tentang kewirausahaan tadi, benar ya? Iya. Ya, berarti itu mental pengusaha yang harus diterapkan ke situ. Contohnya yang jelas mental pengusaha itu adalah berhubungan dengan bagaimana menjual apa yang dia punya, kan seperti itu. Contoh rumah yo, atau rumah carane piye, punya tanah ya bagaimana menjual tanah piye. Lah sebenarnya satu prinsip dalam berbisnis itu adalah bukan murah tetapi laris, tetapi bagaimana bisa menjual mahal tapi yang beli antri, kan gitu. Nah itu level selanjutnya setelah orang ini mau menerima bahwa marketing itu bukan momok yang menakutkan. Saya rasa sementara seperti itu, nanti dari obrolan lebih lanjutnya nanti saya bisa masuk lagi ya gitu ya Mbak. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih Mas Siswanto atas masukannya. Jadi tadi kalau boleh saya simpulkan bahwa apa namanya yang diperlukan atau kira-kira nanti ke depannya yang perlu dibekali itu adalah mental, konsistensi terkait dengan apa pemasaran, terus kemudian jiwa marketing yang didasari dengan manajemen waktu yang baik gitu nggih Pak Siswanto nggih. Terus sama metode pemasaran terkait dengan ilmu-ilmunya bagaimana sehingga para alumni kami bisa menjadi suatu apa namanya pemasar yang handal gitu nggih. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya mungkin dari Bapak Nikolas dari Bu Sabaso, monggo Pak saran atau masukannya kira-kira bagaimana? Monggo. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, supaya lebih kenal lah kayak gitu kan. Nama saya Nikolas Han, ya kebetulan saya di sini adalah komisaris dari PT Pangan Indonesia Boksa.
Di mana PT Pangan Unggul Sentosa ini ada 2 brand, ada Bursa Bakso dan juga Yami Abang Gita, kayak gitu. Nah, pas banget sebenarnya saya baru jadi komisaris ini baru setahun, gitu kan. Saya juga bisa dibilang fresh graduate. Saya lulus kuliah sekitar 3 tahun yang lalu. Saya lulus dari Deakin University di Melbourne. Jadi ada beberapa yang mungkin ada beberapa yang bisa saya kasih saran untuk apa yang telah saya pelajarin di sana dan juga apa yang telah saya terapkan terutama untuk di bisnis saya, gitu kan, di perusahaan saya. Nah, di perusahaan saya ini saya lagi bikin yang namanya shared value, yang namanya bagaimana budaya bekerja yang lebih modern, lebih baik dan lebih milenial lah istilahnya. Nah, mungkin topik yang saya bawa sekarang ini saya mungkin lebih bahasnya lebih ke fondasi, ya, lebih terfondasi lebih dahulu, yaitu hard skill sama soft skill, gitu. Nah, hard skill ini adalah skill yang memang kita pelajarin secara spesifik yang ada di kuliah. Ya, kalau saya dulu saya ambil IT, berarti hard skill saya IT, gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam dunia kerja, menurut saya itu tidak hanya mengenai hard skill, tapi juga mengenai soft skill. Soft skill ini adalah skill yang sangat basic lah, skill seperti communication skill, seperti critical thinking dan problem solving, lalu skill mengenai bagaimana teamwork skill, bekerja dalam tim. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh fresh graduate kita. Seringkali yang saya melihat fresh graduate ini, wah saya lulus, wah berarti saya sudah siap untuk kerja. Padahal banyak sekali yang karyawan-karyawan saya juga yang mungkin yang baru fresh graduate ini belum punya skill yang soft skill. Mereka expert dalam bidangnya, tapi mereka melupakan soft skill yang pada akhirnya bekerjanya akan lebih susah. Dia expert dalam bidangnya, tapi kalau misalkan communication skill-nya aja dia tidak menguasai, maka dia akan juga fail dalam bekerja. Nah, dulu kalau waktu saya di sekolah di Australia, ada 8 skill yang harus dipunyain dan university saya ini harus apa ya istilahnya berjanji ketika saya lulus itu saya mempunyai 8 soft skill yang sangat baik gitu. Nah, salah satunya kalau di sini namanya graduate learning outcomes. Itu nomor 1 adalah disiplin specific knowledge, di mana kita disiplin dalam menguasai hard skill kita. Nah, kedua ada communication skill. Komunikasi skill ini dibagi tidak hanya mengenai bagaimana kita berbicara, tapi bagaimana kita berkomunikasi melalui oral, melalui written atau tertulis, dan juga interpersonal communication to inform dan juga memotivasi yang lain-lainnya. Gitu. Ketiga, yang paling penting adalah soft skill-nya adalah digital literacy. Apalagi kita hidup dalam dunia digital, kita harus tech savvy. Istilahnya kita harus menguasai digital, kita harus sering yang namanya melakukan riset digital di berbagai bidang, di berbagai divisi pun harus melakukan hal yang sama. Nah, keempat ada yang namanya critical thinking. Critical thinking ini adalah soft skill yang dimana kita dihadapkan dengan suatu masalah-masalah yang kita harus bisa menyelesaikannya itu dengan berpikir secara kritis, berpikir gimana kita bisa merefleksikan suatu masalah dan juga kita bisa menganalisa juga mengobservasinya. Gitu. Nah, biasanya ini bisa dicapai dengan written essay, case study, dan lain-lainnya. Terus kelima juga ada mengenai problem solving. Problem solving bagaimana kita berinovasi, kita berkreatif, dan juga objektif terhadap suatu problem yang sedang kita selesaikan. Itu. Nah, lalu yang paling penting adalah mengenai self-management. Nah, seringkali fresh graduate ini self-managementnya masih kurang bagus. Ya, seperti time managementnya mereka, seperti bagaimana mereka ini mempunyai apa ya namanya growth mindset, ya kan, growth mindset yang mereka selalu harus bisa berkembang dalam self study-nya mereka. Nah, ketujuh ada mengenai teamwork, di mana kita bekerja, kita selalu tidak akan bekerja sendirian, tapi kita akan selalu bekerja dengan tim, maka itu skill yang sangat dibutuhkan juga. Nah, itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya pokoknya hard skill itu tetap harus kita kuasain, tapi yang untuk lebih tepatnya untuk supaya kita bisa menjadi fresh graduate yang kompetitif, itu kita juga harus mempunyai soft skill
yang sangat baik gitu. Karena di dunia kerja ini lebih dari hard skill yang dibutuhkan. Jadi soft skill juga sangat-sangat dibutuhkan. Kayak gitu. Sudah, Ya. Pak Ya. Gitu. Nikolas? Oh, nggih. Ya. Terima kasih Pak Nikolas atas masukannya dan saran-sarannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari Bapak Nikolas, dari Perusahaan Bakso ini adalah yang pertama itu adalah hard skill dan soft skill. Jadi dua-duanya memang istilahnya sangat penting karena saling melengkapi. Ngaten nggih? Nah, soft skill itu sendiri banyak sekali jenisnya. Ada istilahnya disiplin skill, komunikasi, digital, apalagi yang sekarang itu lagi istilahnya lagi tren, nggih. Jadi semuanya memang istilahnya dituntut untuk istilahnya menguasai terkait dengan digitalisasi. Terus kemudian critical skill. Jadi bagaimana istilahnya seorang mahasiswa itu istilahnya dituntut untuk berpikir kritis, terutama lingkungan sekitar. Ngaten nggih. Terus kemudian problem solving, terus kemudian yang berikutnya adalah self management. Nah, ini biasanya jadi istilahnya generasi sekarang ini memang istilahnya self management kurang baik. Jadi bagaimana istilahnya ini bisa kita sisipkan di kurikulum kami. Terus kemudian mungkin perlu saya tanyakan ini ke Pak Siswanto atau ke Pak Nikolas. Untuk sekarang ini kan di kurikulum kami itu untuk kewirausahaan itu kan 1 semester, Bapak. 1 semester. Terus kemudian kira-kira menurut Pak Siswanto sama Pak Nikolas kira-kira perlu apa tidak sih sebenarnya untuk terjun ke ke lapangan gitu terkait mempelajari sebenarnya kewirausahaan itu bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya terjun, jadi tidak teori terus gitu. Menurut Bapak gimana? Nyun sewu Pak Siswanto, monggo. Pak Nikolas saja dulu, silakan. Oh. Ya. Pak Nikolas, Pak Nikolas. Siap. Kalau menurut saya sih mengenai internship atau magang ya Bu ya. Kalau mengenai magang itu menurut saya itu hal yang paling penting ya, terutama buat yang mau lulus itu bagi saya adalah kunci utama supaya kita tahu atau paham dunia kerja ini nantinya akan seperti apa, akan seperti kompetitif seperti apa, dan bagi saya juga magang ini salah satu cara untuk kita bisa mendevelop soft skill-nya kita. Supaya kita nggak kaget lah istilahnya seperti itu, supaya nggak culture shock mengenai magang. Kebetulan dulu juga saya pernah magang di waktu saya masih di sekolah. Itu memang kalau di Australia itu kan kita kalau mau lulus itu kunci utamanya bukan mengenai ini ya, membuat tesis atau membuat seperti itu, tapi kunci utama untuk bisa lulus itu adalah internship kayak gitu. Nah, dulu waktu saya internship ini ada beberapa yang cukup rumit, ada beberapa yang cukup rumit yang mungkin bagus untuk bisa diaplikasikan mungkin di universitasnya gitu. Nah, salah satunya dulu sebelum saya masuk internship itu saya ada namanya learning contract. Nah, learning contract ini adalah learning contract yang dimana yang saya rumuskan mengenai apa sih yang nantinya akan saya pelajarin di magang tersebut, soft skill apa yang akan saya kuasain nanti akan saya upgrade melalui internship tersebut mengenai magang tersebut. Nah, itu salah satunya. Kedua, pada saat saya interview, saya juga banyak ditanyain mengenai soft skill saya, mengenai long term goal saya, seperti itu. Nah, jadi memang sering sekali pada saat saya kuliah di sana itu sering sekali diingetin mengenai soft skill, begitu. Nah, terus juga pada saat internship, pada saat tengah-tengah internship itu saya juga harus mengumpulkan yang namanya report, di mana saya reportnya namanya mid internship sprint. Itu biasanya mengenai performance review saya, bagaimana saya berkomunikasi dengan tim, dan ini dinilai langsung oleh perusahaannya dan di submit atau dikirim langsung ke kuliah university saya gitu. Nah, pada akhir magang itu saya ada report yang harus saya kerjakan, itu namanya namanya project report ya. Itu saya bagaimana saya dari 7 soft skill saya itu saya harus menjelaskan bagaimana saya mendapatkan
atau bisa mengupgrade soft skill tersebut dalam internship itu, dan action-nya apa untuk kedepannya, harapannya apa untuk kedepannya, dan itu dibikin sebuah report yang reportnya cukup bagus. Itu ada satu namanya dalam bentuk template-nya what, so what, dan now what gitu. Jadi apa, lalu gimana, dan juga sekarang bagaimana gitu. Jadi reportnya itu menjelaskan apa yang saya pelajarin. Misalkan saya mau pelajarin communication skill dalam internship saya. Jadi what-nya adalah bagaimana saya belajar bersosialisasi atau melakukan komunikasi untuk mencapai sebuah project yang maksimal, misal gitu. Terus so what-nya itu bagaimana saya mengupgrade atau bagaimana saya action saya dalam supaya tidak nervous atau seperti apa gitu kan. Nah, jadi harapannya lagi, now what-nya adalah harapan untuk kedepannya bagaimana kita bisa mengupgrade itu terus. Nah, intinya adalah internship sangat penting untuk magang itu sangat penting untuk mengangkat atau mempunyai soft skill yang bagus ya, salah satunya. Dan juga magang itu memang supaya tidak shock lah terhadap pandangan dunia kerja, karena dunia kerja memang agak sedikit berbeda dari dunia perkuliahan atau dunia sekolah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Nicholas. Jadi boleh saya simpulkan bahwa intinya untuk magang itu, atau istilahnya latihan turun ke lapangan itu memang sangat perlu sekali ya untuk menghadapi kondisi sebenarnya itu bagaimana. Di satu sisi juga istilahnya melatih mahasiswa ya terkait dengan istilahnya keahlian atau soft skill itu tadi. Karena soft skill itu istilahnya lebih baik kalau istilahnya mahasiswa ikut terlibat di dalamnya. Ngaten nggih? Ya, betul. Oke. Ya, monggo Pak Siswanto, untuk magang itu apakah menurut Pak Siswanto diperlukan? Karena di satu sisi kewirausahaan di prodi kami itu 1 semester. Tanggapannya Bapak, masukannya bagaimana? Silakan Pak Siswanto. Mbak, kenapa itu cuma 1 semester, Mbak? Alasannya apa, Mbak? Karena banyak sekali mata kuliah keahlian itu yang istilahnya di prodi kami kan sebenarnya ada 3 konsentrasi Pak Siswanto. Jadi ada konsentrasi manajemen keuangan, ada manajemen SDM atau sumber daya manusia, terus kemudian yang ketiga adalah manajemen pemasaran. Targetnya Mbaknya itu untuk mahasiswanya itu apa? Maksud saya sebelum saya menjawab. Targetnya universitas untuk mahasiswanya itu apa gitu loh? Sesuai dengan untuk di prodi kami itu memang istilahnya ada mata kuliah istilahnya Jadi kamu memang istilahnya membreakdown dari visi misi Unipma, Bapak. Jadi membentuk seorang istilahnya entrepreneurship yang istilahnya yang handal. Tetapi istilahnya ada di satu sisi ada banyak mata kuliah yang sifatnya konsentrasi yang memang harus istilahnya dibekalkan ke mahasiswa. Saya suka yang konsentrasi itu. Yang mana? Yang manajemen pemasaran? Ya, iya, Mbak. Karena peluang pemasaran sebenarnya yang paling besar. Jadi kalau menurut saya seperti ini. Yang pertama, di samping sesuai yang dibilang Pak siapa tadi dari Pak Basyo tadi, Pak Nicholas tadi kan bilang tentang soft skill. Jadi memang kekuatan yang utama itu sebenarnya soft skill. Itu kalau saya bilang itu adalah ilmu manusia. Kalau saya lebih menyebutnya ilmu manusia. Karena saya pelaku sejarah, Mbak. Jadi dari usia 18 tahun dulu saya udah wis ngopeni wong, wis mbayari wong. Jadi bagaimana mengendalikan hati orang itu bagaimana saya mungkin tahu. Mengendalikan orang banyak itu bagaimana itu tahu. Bagaimana produk kita itu lebih dipilih daripada produk yang lain itu saya tahu pasti. Gitu. Nah, yang pertama menurut saya memang magang itu perlu, tetapi ilmu dari magang saya rasa kurang begitu powerful untuk anak-anak juga. Gitu. Karena anak-anak magang itu yang dikejar itu sebenarnya bukan ilmu dari tempat yang dia singgahi,
atau tempat dia bekerja. Tapi kebanyakan anak magang itu yang dicari cuma nilai. Penting dan lulus, biar lulus budrek urusan belakangan. Lah, kalau menurut saya, di samping magang itu perlu, Anda perlu uji mereka dalam sebuah ide atau gagasan. Contoh begini, Mbaknya tahu teh poci Ya. dan minuman yang kekinian yang ada yang usianya panjang, ada yang usianya pendek, tetapi sudah lebih kaya daripada yang usianya panjang. Itu sebenarnya adalah salah satu gagasan. Nah, jadi menurut saya, kalau pengen mereka merasakan bagaimana dunia kerja itu, ajak mereka untuk berpikir dan menciptakan sebuah peluang kerja. Nah, kan itu kan keren toh. Mungkin belum lulus sudah jadi pengusaha. Jadi kenapa jadi pengusaha nunggu mereka lulus dulu baru cari-cari? Nah, maksud saya seperti itu. Jadi silahkan buat usaha, nanti kita akan support, kita akan bantu mencarikan izin siupnya dan lain-lain gitu. Bagaimana membuat kemasan yang baik, bagaimana menjual dengan modal yang kecil, untungnya besar. Itu kalau nggak digeluti tidak akan bisa. Ya beruntung bagi orang-orang yang punya ekonomi dari orang tuanya kuat. Ya seperti saya nggak pernah kuliah, ini gimana coba? Gimana? Saya nggak pernah kuliah, tapi saya tetap harus kaya dan berhasil dalam berbisnis. Bagaimana coba? Nah ini saya juga repot nih, saya nggak kuliah, kon ngowe ide neng universitas ya piye. Gitu Mbak. Nah, jadi sebenarnya untuk menjadi besar itu kan tidak harus Anda kuliah setinggi apa, tetapi bagaimana pengalaman Anda dalam dunia kerja. Target saya 40 bisnis, Mbak, untuk menjadi kaya. Ini dari bangkit, buat lagi, tidak nutca tutup lagi. Saya ada 24 bisnis yang sudah saya lewati. Marco ini pekerjaan saya yang ke-20, yang 19-nya itu bisnis dan jatuh. Dan Marco ini, setelah Marco saya sudah buat bisnis 5 lagi, yang 4 sudah bangkrut, ini yang ke-25 saya rintis lagi, ini semoga nanti berhasil. Nah, jadi menurut saya, membuat gagasan ide di usia dini itu penting, di samping cuma magang. Gitu. Jadi kuliah iya, magang itu untuk mengukur bagaimana bisnis ini. Karena gini, kalau mungkin Mbak ini, saya ini dosen ya, Mbaknya ini mahasiswa saya. Usianya Mbak taruhlah di angka 23. Mbaknya saya minta magang contoh ke Marco. Apa yang akan Mbaknya petik di Marco? Gawe Marco. Mumet toh, sakmono gede nih. Biayanya puluhan miliar. Pusing kan? Duh, ora iso gawe ngene. Nah, tetapi kalau bilang, oke, dari Marco belajar apa? Terus ke bakso, belajar masak. Oke, setelah magang itu, ayo, masakan apa yang menurutmu di sana paling enak? Coba kamu buat ya, kamu jual. Yuk, kita target ya, belajar ya. Dari karyamu belajar di sana, silakan diuji di lapangan. Di sana yang paling enak apa? Terolah mie pedas. Atau baksonya yang isi keju itu, oh enak banget loh Bu. Oke, kamu bisa membuat bakso isi keju. Coba kamu jual ya. Jual ya, 1 hari 10 porsi saja dengan porsi 10.000. Jadi 100.000 toh, Mbak. Nah, berarti kan 3 juta itu. Ya, kalau itu tingkatkan lagi yo ke 20. Tingkatkan lagi yo ke 50 porsi dalam sehari. Ya sulit toh, Bu. Mikir ya gitu. Nah, setelah mereka merasakan itu, merasakan bagaimana manisnya uang, bagaimana merasakan begini, saat mereka ke bakso mereka cuma belajar. Kalau yang diharapkan nilai, dia pulang tetap bodoh, Mbak. Gak oleh ilmu. Maka Anda perlu uji apa yang didapat di sana. Untuk praktek di lapangan. Setelah mereka menikmati, oh ternyata bisnis itu seperti ini. Saya rasa itu akan berefek beda di masa depan mereka setelah lepas dari Anda. Gitu. Jadi
Eh, Gini, kenapa saya bilang orang ini harus berani mencoba dan tidak takut gagal. Karena kita semua ini diburu oleh waktu, Mbak. Yang detik waktu takkan pernah kembali padamu loh. Roh-roh tuwek, roh-roh ngene-ngene wae. Lah nek iya toh? Nah, Iya. saya pernah kenapa harus jadi pengusaha? Harus segera dimulai dari awal. Saya punya anak, Mbak, usianya 10 tahun. Belajar jual ya. Apa ya? Kamu pengen apa? Masakan, mainan atau apa? Masakan ya. Yo, masakan yo. Ya. Kita masaknya apa? Anu, ikan bakar ya apa ayam goreng yo. Ya, tak kon jual dijual loh, Mbak. Nah, hasil jualan itu dikelompok nih kok gue tuku mainan. 300.000, 500.000 gak apa-apa. Dan dia merasakan bahwa ya lagi toh ya. Nah, itu kalau mbaknya bisa ajarkan ke anak didiknya, saya rasa jiwa pengusaha itu akan timbul di diri mereka lebih dini. Karena peluangnya itu. Dan mbaknya cara kita mencetak cuma kon cari kerja dan cari. Nah sekarang pengusaha bilangnya ngelongi loh. Lah mbaknya, ya, oh mbak, oh iya, sebentar, cepet. Soalnya, ya, thank you. Ya, thank you. Nah, jadi menurut saya seperti itu, Mbak. Nah, sekarang ini kan trennya jual masker. Yang mahal dong. Jual yang mahal keren loh. Mahal laris keren. Nah, bagaimana caranya biar mahal laris? Mikir dong. Mikir. Ya gitu tuh. Nah, saya pernah berhitung gini, Mbak. Kenapa manusia itu harus dinilai mahal? Saya punya satu teori, orang itu, kita menilai. Taruhlah begini. Kamu pengen kerja di mana? Taruhlah. Aku pengen jadi A. Oke, kamu tahu nggak target kamu kerja itu gajinya berapa? 5 juta. Cukup. Ya cukup, UMR kan cuma 2 juta. Kalau 5 juta kan cukup. Saya pernah menghitung. Baik, kalau ada kalkulator silakan buka. Buka ya kalkulator. Kita belajar, Pak. Kenapa harus dari dini belajar? Mbak punya kalkulator kan? Yuk, buka kalkulator yuk. Setelah ini gaji 5 juta, Mbak ya. Ini belajar. 5 juta ini dalam 1 bulan kita hidup kan 30 hari tuh. Kita bagi 30. Berarti 1 hari kan punya pendapatan 166.000. Oke, kamu kerja berapa jam? 8 jam. Kita bagi dengan 8. Maka 1 jam itu 20.000. Lah 20.000 ki digoneng bosa bakso ora wareg ya, Mbak. Berarti lah kenapa? Iya lah. Jadi kenapa? Itu kalau 5 juta. Lah kalau mereka terima dengan 2 juta, lah malah ciloko. 2 juta dibagi 30, berarti 1 hari 66.000 dibagi 8, 1 jam cuma 8.000. Tanya Pak Nicholas tuh, cappuccino 1 gelas berapa? Kan ya repot. Masa nyawa kita cuma dihargai 1 jam 1 gelas es teh. Kan ya kacau ini anak muda kita. Nah, mereka harus menyadari itu bahwa hidup ini begitu berharga. Jangan disia-siakan cuma dengan beweh kalau nggak status jelas ini. Jangan gitu, Mbak. Nah, jadi menurut saya apa itu? Kalau kita kembali ke basic tadi, magang itu perlu. Hasil magang itu praktekkan langsung. Jadi kalau wirausaha itu menurut saya magangnya itu jangan di perusahaan-perusahaan besar, Mbak. Kayak Marco itu tidak cocok untuk magangnya anak-anak yang dididik wirausaha. No, terlalu besar. Magangnya itu ya ke restoran gitu, ke rumah makan, gitu, kadang nggak masalah loh, kon dodol buba itu menilainya jangan dari perusahaan besar. Karena perusahaan besar tuh saat mereka membuat itu nggak mampu dia.
sedikit yang mampu, akan banyak yang nggak mampu. Tapi kalau dari kecil, yang penting kan ilmunya dan mudah untuk diimplementasikan setelah mereka lulus, Mbak. Ya, Menurut saya sih seperti itu. Menurut saya, ya. ya gitu ya, Pak. Thank you. Ya. Ya, terima kasih Pak Siswanto atas apa namanya pencerahannya dan masukannya. Jadi intinya intinya itu bagaimana sih sebenarnya mahasiswa itu dididik sedini mungkin terkait dengan jiwa wirausaha. Ngaten nggih Pak Siswanto nggih. Menurut Jadi saya. tidak hanya cuma dibatasi 1 semester, tapi kalau bisa itu ya lebih awal, lebih baik sehingga nanti pada saat mereka itu sudah lulus, itu jiwa entrepreneurship itu sudah mulai betul-betul tumbuh. Ngaten nggih? Menurut saya seperti itu. Dan Mbaknya harus belajar juga. Karena takutnya nanti gini, saat sebagai pengajar itu mendoktrin mereka gini-gini, mereka anak-anak sekarang itu kreatif, Mbak. Mereka kan bilang, lah Mbak, ayo gak di bisnis kok, lek ciloko toh. Ya. Itu Mbak, masuk akal kan? Oke. Jadi semua harus belajar di situ, menurut saya. Ya. Terima kasih Pak Siswanto atas istilahnya masukan sarannya. Mungkin kurang sedikit lagi waktunya, mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada pertanyaan Bu Putri, Bu Karuniawati Asana, Bu Ayu, Bu Lukita, Pak Prima ataupun Pak Robi terkait dengan entrepreneurship. Monggo, saya persilahkan. Tes suara Ibu. Mungkin dari saya mungkin tes dulu. Apakah suara saya bisa dengar? Pak Robi, silakan Pak Robi. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Robi, salah satu dari pegiat, dari pengajar dari program studi manajemen. Untuk temanya di sini mungkin dilihat dari entrepreneurship dengan tema ecopreneurship. Nah, di sini kita dalam prodi manajemen, output yang CPL yang harus dicapai yaitu membangun generasi ekonomi yang unggul, berdaya saing tinggi, dan berjiwa ecopreneurship melalui kegiatan kewirausahaan. Nah, ada 2 pertanyaan yang saya tujukan kepada Pak Siswanto dengan sekaligus Pak Niko. Kebetulan Pak Niko mungkin kalau nggak salah nggak salah menerima info tadi dari jurusan IT nggih. Nah, nggih. Kami dari prodi manajemen di sini sudah memberikan ilmu dari basic mulai dari kompetensi keterampilan manajerial, teknik, decision making, kemudian dari keterampilan dari komunikasi, itu sudah kami ajarkan di beberapa mata kuliah. Nah, ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan untuk dari para narasumber. Yang pertama adalah dilihat dari kompetensi yang sudah kami berikan pada untuk outputnya untuk mahasiswa. Ketika dilihat dari materi-materi mungkin dari kampus kami berikan, untuk yang pertanyaannya adalah bagaimana sih untuk seorang mahasiswa ini dapat bertahan dan bersaing dalam dunia bisnis dilihat dari kewirausahaan. Yang kedua dari Pak Niko mungkin basicnya IT, oke ya. Manfaat Pak Niko selama di bangku kuliah dari IT, kalau bisa diterapkan di manajemen, itu manfaat yang seperti apa kalau kita bisa simpulkan dari IT-nya sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robi. Monggo Pak Nikolas untuk menjawab dari pertanyaan Pak Robi. Saya memang kebetulan saya IT kan dulu, sebenarnya saya memang tidak ada background di IT sama sekali, ya kan. Kebetulan memang ada filosofi, ada paham yang memang saya anut. Salah satunya adalah yang penting sekarang itu punya skill dulu. Kalau mengenai manajemen, mengenai itu kita bisa pelajarin di luar kuliah, gitu kan. Nah, memang saya IT dulu, bahkan saya sekarang mungkin agak beda di bidangnya. Ya, sekarang saya bekerja di bidang food and beverage, gitu kan. Tapi itu yang memberikan sudut pandang yang berbeda dari yang lama-lama kayak gitu. Saya banyak sekali di sini menerapkan semua apa yang telah saya pelajari di kuliah kayak gitu kan mengenai soft skill saya
itu saya pelajarin, saya terapkan, akhirnya akan menjadi sebuah shared value atau menjadi budaya bekerja yang ada di perusahaan saya, gitu. Jadi dari IT itu yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, bagaimana saya bisa membangun perusahaan atau bisnis yang lebih efisien, yang lebih produktif dengan adanya sistem yang saya rubah ke IT seperti itu. Jadi tidak melulu suatu spesifik skills itu harus diterapkan atau diterapkan dalam suatu bisnis yang misal kalau IT kerjanya harus di IT gitu. Tapi kadang kita harus bekerja di dunia yang berbeda supaya kita bisa memberikan point of view atau sudut pandang yang berbeda yang sesuai dengan expertise-nya kita begitu. Ya, terima kasih Pak Nicholas atas jawabannya. Jadi intinya itu dari keahlian atau pengetahuan yang kita dapat, bagaimana istilahnya dari situ kita bisa bekerja secara efisien, ngaten ya. Jadi dari dasar ya, itu dari sudut pandang masing-masing ya, dari sudut pandang ekspertis masing-masing. Kalau IT kan memang saya dituntut untuk bagaimana kita membuat suatu sistem yang efisien dan efektif. Oh iya. Jadi, terima kasih Pak Nicholas atas jawabannya. Mungkin sedikit saja dari Pak Siswanto, monggo kalau ada yang perlu disampaikan terkait dengan pertanyaannya Pak Robi. Ya, pertanyaannya lupa ya, Mbak. Jadi Pak Robi monggo diulangi lagi, kira-kira pertanyaannya bagaimana? Iya, saya ulangi Pak, simpel aja. Ketika kita sudah menerapkan, ketika sudah mengajar semua tentang keterampilan-keterampilan di bangku kuliah, hal apa yang harus dilakukan seorang, dilihat dari kacamata orang wirausaha ini agar dapat bersaing dan bertahan di pangsa pasar dilihat dari pandemi seperti ini? Lulusannya seperti apa yang dapat bersaing? Bisa dilihat dari kewirausahaannya. Kalau menurut saya, kalau bilang lulusan seperti apa, yang jelas adalah lulusan yang pernah menguji teorinya itu sebelum dia. Ya, jelas, Mbak. Ya, sudah. Menurut saya gini, lulusan yang seperti apa kalau yang diminta adalah lulusan yang sudah pernah menguji teorinya itu sebelum dia selesai kuliah. Karena gini, Pak, kalau sudah selesai kuliah itu belum pernah menguji ilmunya, nanti dia mengkonsultasikannya sama siapa kan tidak bisa sama teman dan dosennya. Jadi waktu kuliah itu di samping diberi teori, perlu diuji juga teorinya itu seperti apa dalam implementasi di lapangan. Di saat dia ada kegagalan, dia kembali ke siapa itu ada sampean kan gitu tuh. Ya, mentor istilahnya. Iya dong. Jadi mentornya juga ya, ngasahnya itu nggak cuma dosennya ngasah muridnya, tetapi juga semua muridnya ngasah dosennya sehingga dalam kurun waktu beberapa kali selesai. Contoh tahun ini clear di tahun kelima setelah meluluskan itu, maka dosennya itu sudah teruji jauh lebih tajam dari ujian pertama dari program pertama waktu di launching kan gitu. Pak Nicholas gimana? Gimana, Pak? Menurut sampean gimana? Jadi ketajaman dosen itu perlu diuji juga dari seringnya diberi masalah oleh mahasiswa-mahasiswanya kan gitu. Ya memang kalau dosen memang harus lebih paham Pak ya, harus lebih expert ya daripada student-studentnya yang pasti kan. Nah, itu maksud saya. Makanya sebelum lulus harus diuji dong. Teorinya itu bagaimana di lapangan karena kenapa saya bilang begini? Karena yang kita hadapi di lapangan itu adalah karakter manusia yang kemauannya itu tidak sesuai dengan satu teori. Jadi contoh ada si A ini yang sukanya didengar, si A ini yang sukanya masakan yang enak, si A ini sukanya tempat yang indah, si A ini sukanya tempat yang nyaman dengan musik yang pelan, ada yang sukanya itu musiknya bianter. Wah itu kan nggak sama lah. Kenapa sebelum lulus harus menguji itu biar mereka punya bekal bahwa manusia itu tidak seperti teori untuk cara mengendalikan dan mengikuti maunya kan seperti itu. Nah, so kalau saya bilang bagaimana untuk menghadapi itu maka harus diuji sebelum
dia selesai kuliah ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di lain waktu, Pak. Ini saya suka kalau membahas masalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Saya suka. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih, Terima Mas, kasih Pak untuk Suswanto masukannya. atas jawabannya dan masukannya. Jadi memang istilahnya banyak sekali masukan-masukan dari Bapak narasumber, dari Pak Siswanto, Marco Montor, maupun dari Pak Nikolas Busa Bakso. Insya Allah nanti istilahnya dari masukan-masukan itu, maupun istilahnya dari saran-saran, nanti akan kita istilahnya pertimbangkan, terus kemudian kita jadikan sebagai istilahnya kurikulum, desain kurikulum kita terkait dengan entrepreneurship. Terima kasih Bapak Siswanto dan Pak Nikolas atas masukannya dan waktunya sudah berkenan hadir untuk menghadiri sharing session pada saat ini dan pagi ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Apri. Monggo Bu Apri. Bu Apri, monggo. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ya. Ya, silakan Bu Apri. Terima kasih Bu Lili atas waktunya. Demikian tadi Bapak Ibu rangkaian atas sudah kita lewati. Terima kasih ilmu yang sudah disampaikan Pak Siswanto dan juga Pak Nikolas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti mungkin lain kali di Pak Sis kita akan mengundang Bapak untuk melanjutkan seri ini. Oke, begitu saja Bapak Ibu. Silakan mengisi presensi deh. Pak Sis dan Pak Nikolas. Ya. Gimana, Bu? Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan kami dari penyelenggara. Saya rasa saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selalu, Bu. Terima kasih Pak Siswanto, Pak Nikolas. Mohon maaf. Terima kasih, Pak. Salah.